Aduh. Sehat Mas Joni? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Sehat, Mbak. Sehat semua, alhamdulillah. Ya. Dan di rumah terus ini. Mbak Mada. Assalamualaikum Pak Joni, Bu Nuni, Bu Wuri. Salam Mbak Mada. Waalaikumsalam. Mada, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Joni gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bu Nunung apa kabar Bu? Semuanya. Baik. Tambah nyemplung. Ini saya juga baru pertama kali pakai Webex Bu Wuri, Bu Nuning dan Pak Joni. Aku juga baru ini. Iya, baru ini. Iya. Jadi Sama. kita belajar lagi. Mbak Nuning nanti saya bantu nge-share dari sini ya. Iya. UGM kalau kuliah pakai Webex juga ya, Mbak Uri? Pakai Webex ini, Mas. Kadang-kadang kalau ada waktu awal-awal sempat di awal-awal itu juga sempat down. Jadi kita pakai Google Meet. Oh iya. Tapi belakangan udah stabil, jadi kita rutin pakai Webex. Webex ini kayaknya bagusnya dia bisa join lewat telepon juga. Iya. Kita 1 menit lagi ya mulai ya, biar nggak terlalu malam nanti. Oke. Mas Rim, nanti izin kita mulai tepat waktu aja nggih? Monggo, derek. Nyusul-nyusul biar aja nanti nyusul. Kami dari Satlantas Polres sekarang izin melaporkan hanya berada di Muaran KM 426. Mungkin bisa kita mulai, Mbak Mada, sudah siap? Oke. Mas Gilang bisa Mbak Mada ya di bahasa isyaratnya. Ya Ibu, udah sebetulnya. Cuman kalau 2 sepertinya nggak bisa, tapi 1 bisa nanti. Gantian Mas nanti. Gantian ya, oke, bisa. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wuri Handayani dari FEB UGM akan memandu diskusi Sonjo Angkringan malam ini sampai 1,5 jam ke depan. Mumpung masih di bulan Syawal, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai Sonjo bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mungkin belum mengenal Sonjo. Jadi Sonjo itu sebenarnya adalah singkatan dari Sambatan Jogja
yang merupakan gerakan kemanusiaan itu untuk membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu kegiatan rutin yang kita adakan adalah diskusi mingguan yang kita sebut sebagai Sonjo Angkringan. Nah, dalam hal ini Sonjo ini diinisiasi oleh Pak Rimawan, dosen dari FEB UGM. Malam ini topik yang kita diskusikan adalah peluang dan tantangan disabilitas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sonjo Angkringan kali ini kami dibantu oleh 2 penerjemah bahasa isyarat untuk membantu teman-teman tuli mengikuti diskusi malam ini. Jadi semangatnya sama dengan hashtagnya dari Sonjo bahwa ora ono sing keri, artinya bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal. Nah, malam ini ada 2 pembicara yang tidak asing lagi di dunia disabilitas, yaitu yang pertama adalah Mbak Nuning, saya nyebutnya Mbak Nuning saja, Mbak Nuning Suryatiningsih dari Cikal, yang nanti akan mengulas mengenai bagaimana kelompok disabilitas yang merupakan salah satu kelompok rentan itu menjadi semakin rentan selama pandemi ini. Nah, beliau juga nanti akan sedikit membahas mengenai kontribusi yang sudah dilakukan oleh kelompok disabilitas ini selama COVID-19. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembicara kedua, Mas Joni dari Sigap, yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, yang nanti akan mendiskusikan mengenai tantangan disabilitas, terutama dalam aspek pendidikan dan informasi selama COVID-19 ini. Nah, tidak perlu menunggu lama, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Mbak Nuning sebagai pemateri pertama. Monggo Mbak Nuning. Mbak Nuning masih di mute suaranya. Oke. Ya, Ya. boleh. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan bantu untuk share screen. Ya. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kelompok rentan yang di dalamnya adalah ada penyandang disabilitas dengan adanya wabah COVID ini. Seberapa kuat mereka ketika menghadapi wabah COVID ini. Nah, untuk sebelum sampai ke lebih lanjut lagi, sebetulnya kalau tadi saya mengatakan kelompok rentan itu siapa sih sebetulnya yang ada di sana? Memang ada beberapa, dengan adanya COVID ini ternyata ada kelompok rentan baru. Ya, kemarin misalnya ada perempuan, anak, kemudian kelompok sektor informal, kelompok miskin, kemudian pekerja migran, kemudian nah ini orang yang berakses internet terbatas ternyata sekarang juga masuk menjadi kelompok rentan karena ternyata sekarang dengan adanya wabah COVID ini satu-satunya jalan untuk bisa menjalankan physical distancing adalah dengan online. Satu-satunya jalan kita menggunakan ini. Nah, kalau ada teman-teman yang terbatas, misalnya ada di wilayah yang sinyalnya tidak bagus, artinya itu sama sekali tidak bisa komunikasi dengan siapapun. Kemudian tidak memiliki akses air bersih. Air bersih ini juga luar biasa yang sangat dibutuhkan karena ini menjaga kesehatan. Kalau itu tidak bisa diakses, ini juga menjadi persoalan bagi tubuh kita. Kemudian yang mengalami stigma, orang yang selama ini mendapat bully dan sebagainya, ini juga kalau selama ini mereka tidak pernah bisa keluar dan masih ada bulian-bulian dan sebagainya, mereka akan semakin rentan. Pengungsi, kemudian penyintas KDRT, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, kanker, dan penyakit kronis lainnya masih banyak lagi sebetulnya. Yang dimaksud dengan kelompok rentan itu antara lain itu. Nah, kemudian dengan adanya wabah COVID ini, mereka sekarang ini semakin rentan karena kondisi yang dialami mereka selama ini. Misalnya salah satu contoh, informasi mengenai COVID yang selama ini ada di daerah istimewa Yogyakarta, ketika gubernur mengumumkan berbagai pengumuman belum menyertakan juru bahasa isyarat. Jadi yang bisa menggunakan
pengumuman dari gubernur baru ya orang yang non tuli yang baru bisa mengakses. Nah, teman-teman tuli tidak bisa mengakses pengumuman-pengumuman karena belum menggunakan JBI. Sebenarnya ini kemarin juga sudah kita usulkan ke Bapeda, tapi kenyataannya sampai sekarang belum dapat respon dengan baik. Kemudian hambatan yang menerapkan langkah-langkah kebersihan dasar, misalnya mencuci tangan dan sebagainya. Ini juga tidak serta-merta bisa dilakukan oleh teman-teman kalau tempat untuk cuci tangan itu tidak akses bagi teman-teman pengguna tongkat, pengguna kursi roda, dan sebagainya. Ini menjadi persoalan juga. Kemudian kesulitan dalam menentukan jarak sosial, karena selama ini teman-teman penyandang disabilitas ada yang memiliki atau membutuhkan atau mempunyai kebutuhan khusus untuk selalu didampingi. Karena mereka dengan kondisi fisiknya yang tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Kemudian adanya kebutuhan yang selalu menyentuh benda-benda sebagai pendukung dirinya. Salah satunya ya saya sendiri misalnya kursi roda yang saya gunakan. Ini juga rentan kalau misalnya kita tidak selalu steril ketika keluar masuk rumah, keluar masuk ruang dari luar dan masuk ke rumah lagi dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan. Tongkat, kruk, dan mungkin tongkat bagi teman-teman netra juga ini juga masuk. Merupakan kebutuhan yang selalu harus ada di teman-teman, kalau tidak steril ini menjadi satu jembatan ketika terpapar virus. Kemudian hambatan untuk mengakses informasi kesehatan masyarakat. Kemudian hambatan untuk mengakses layanan kesehatan. Nah ini bagi teman-teman penyandang disabilitas sangat terasa sekali bagi yang setiap saat membutuhkan terapi. Nah ini terapi mana yang buka? Selama ini mereka rumah sakit pun tutup, tidak membuka terapi. Sehingga teman-teman yang membutuhkan terapi saat ini akhirnya harus berhenti dan membutuhkan konsultasi. Selama ini yang dilakukan konsultasi dengan dokter atau yang lainnya. Kemudian khusus pengguna kursi roda seperti saya misalnya, setiap saat ketika saya harus berhenti beristirahat, bisa ibu bapak bayangkan mereka pasti membungkuk. Nah dengan membungkuk, kebiasaan membungkuk ini ternyata berakibat posisi paru-paru kami itu akhirnya menutup gitu. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kami sering kecapean sedikit langsung ada sesak nafas dan sebagainya, cepat lelah dan sebagainya. Ini makanya kemarin saya melakukan gerakan seperti saya WhatsApp pada teman-teman. Dengan adanya wabah ini, sebetulnya sebelum wabah pun mestinya ini sudah harus dilakukan oleh teman-teman ketika harus membuka dada, jangan kita selalu membungkuk dan sebagainya. Ini kita lakukan pada teman-teman pengguna kursi roda khususnya. Kemudian COVID-19 ini juga memperburuk kondisi kesehatan, khususnya terkait dengan fungsi pernafasan ya, yang seperti saya tadi sampaikan, karena fungsi sistem kekebalan tubuh, penyakit jantung, asam lambung, diabetes, dan sebagainya, ternyata ini juga penyakit penyerta yang tidak semua ada di teman-teman, tapi ini ternyata juga penyakit penyerta yang menjadi salah satu penyebab ketika kita akan terdampak wabah COVID ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki berbagai kerentanan yang dialami. Pastikan penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang sesimpel dan benar tentang informasi COVID ini. Kemudian pastikan penyandang disabilitas mengikuti anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kemudian jika penyandang disabilitas tersebut mobilitas terbatas, kami berharap pada orang yang ada di sekitar untuk selalu membantu cek kebutuhan dasar mereka, sehingga bisa saling membantu, bisa mencarikan kebutuhan-kebutuhan dasar hariannya, sehingga mereka akan sedikit terhindar dari virus yang ada. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait, mungkin aparat setempat atau aparat kesehatan setempat di lingkungan kita, untuk bisa menyampaikan kepada mereka tentang kondisi teman-teman penyandang disabilitas, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu, baik aparat kesehatan, aparat RT RW dan sebagainya, itu bisa saling
bahu-membahu untuk mendukung kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kemudian dengan adanya wabah COVID ini memang tidak dipungkiri, walaupun dalam kondisi yang sepi, tapi kita harus bisa saling bahu-membahu, bisa saling memberikan bantuan kepada mereka. Tidak perlu harus ada dimasukkan dalam media, tidak perlu harus diunggah di sosial media. Nah, saatnya kita harus bersama-sama saling membantu. Ya, lanjut, Mbak. Nah, rujukan yang sekarang ini sebetulnya sudah ada secara internasional maupun nasional, itu sudah ada di saat ini. Dengan adanya wabah ini akhirnya ada berbagai kebijakan yang ada. Indonesia pun sejak Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya sudah mengamanatkan tentang kesetaraan, tentang dalam Undang-Undang Dasar itu di sana disebutkan setiap orang, semua orang. Tapi kadang-kadang perkataan setiap orang, semua orang itu ternyata lewat selama ini. Kalau tidak disebutkan. Akhirnya kami membutuhkan satu undang-undang yang spesial yang kita bicara tentang penyandang disabilitas. Seperti Undang-Undang Konvensi, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, kemudian perda-perda di tingkat kabupaten juga sudah ada semuanya, peraturan Menteri Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan juga sudah banyak sekali, kemudian kebijakan-kebijakan tentang penanganan COVID juga ada sudah banyak sekali, yang mestinya ini semua mendasari bahwa kelompok rentan atau penyandang disabilitas memiliki kekhususan yang mestinya seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Ya, lanjut. Kemudian dengan adanya dampak COVID-19 ini, sebagian besar dari penyandang disabilitas memang banyak yang berhenti total untuk berkegiatan sosial, kemasyarakatan, dan lainnya. Selama ini mereka lakukan karena kita baru-baru saja sebetulnya seperti yang sudah kita lakukan bersama di beberapa desa, kita sedang gayeng-gayengnya bagaimana ketika inklusi itu ada di mereka, rehabilitasi bersumber daya masyarakat itu sudah ada di mereka, sehingga kami itu baru atau sudah mendapat dukungan dari masyarakat untuk selalu bersama-sama beraktivitas. Karena ini merupakan salah satu amanah dari konvensi CRPD, di mana penyandang disabilitas harus berbaur di masyarakat. Dan ini baru-baru saja dilakukan dan sosialisasi kami merasa berhasil karena masyarakat sudah menerima kami seperti apa adanya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, penyandang disabilitas tetap melakukan yang mempunyai mobilitas tinggi, mereka masih melakukan aktivitas biasa, ke pasar, kemudian ya keluar mencari kebutuhan. Nah, ini juga sebetulnya mereka memiliki kerentanan tentang tubuhnya, tapi karena mereka mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka harus keluar dan sebagainya. Sehingga situasi ini semakin rentan mereka akan terpapar wabah COVID ini. Kemudian aktivitas antisipasi dibutuhkan. Kami sangat membutuhkan jaringan dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan, peralatan, pendukung, ataupun alat pelindung diri itu kita dapatkan sehingga teman-teman penyandang disabilitas akan mudah akses apapun, kemudian akan melakukan apapun sesuai dengan kebutuhannya dengan secara aman. Lanjut. Kemudian terkait dengan penerapan aturan physical and social distancing, kemudian work from home, ini juga menjadi persoalan. Penyandang disabilitas sebagian besar mereka itu bekerja di sektor swasta. Pasti akan terdampak karena semua orang mengurangi aktivitas dan banyak yang ketakutan untuk bertemu dengan orang lain sehingga mereka membatasi aktivitas mereka. Akibatnya job mereka akhirnya berkurang. Salah satunya misalnya disabilitas netra yang selama ini mereka berprofesi sebagai kelompok musik misalnya. Mereka ada di Malioboro, ada di terminal dan sebagainya. Nah, sekarang orang semua harus ada di dalam rumah. Sehingga otomatis mereka akhirnya ya harus pulang, tidak bisa mereka ada di Malioboro, di terminal dan sebagainya. Otomatis pekerjaan mereka putus. Kemudian ragam disabilitas yang lainnya juga begitu, seperti disabilitas fisik, kemudian disabilitas mental ringan, tuli dan sebagainya yang mereka mempunyai profesi penjahit, penjual makanan,
pedagang keliling dan sebagainya, ini juga mengalami penurunan yang drastis. Tapi salah satunya memang ada beberapa inovasi yang sudah kami lakukan. Lanjut, Mbak. Nah, dari berbagai kebijakan di atas, pemerintah selama ini tidak menyiapkan warga atau kelompok penyandang disabilitas masuk ke ranah publik. Dari awal pendidikan ada berbagai peraturan menteri, peraturan undang-undang dan sebagainya yang selama ini sudah ada pendidikan inklusif, tapi ternyata selama ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga teman-teman tidak disiapkan pendidikan yang baik, yang sama dengan yang lain. Kemudian hak untuk bekerja, demikian juga ada berbagai peraturan yang ada di sana, tapi ternyata karena dari pendidikan saja tidak disiapkan sama dengan yang lain, akhirnya mereka tertinggal. Dengan pendidikan yang tertinggal, akhirnya hak-hak yang lain untuk bekerja, untuk yang lainnya juga terutama, akhirnya mereka juga tertinggal. Karena ketika mau bekerja pun ada berbagai syarat bagi teman-teman penyandang disabilitas yang harus yang harus dimiliki. Salah satunya misalnya soal surat keterangan dokter dan sebagainya yang selama ini diharuskan itu menjadi prasyarat dan sebagainya. Kemudian aksesibilitas fisik, non fisik dan akomodasi yang layak yang selama ini juga belum disediakan oleh pemerintah maupun pengusaha swasta yang lainnya. Nah, karena sejak awal teman-teman penyandang disabilitas itu tidak diarahkan ke ranah publik, sehingga salah satunya seperti disabilitas netra. Selama ini mereka mempunyai profesi sebagai pemusik, pemijat dan sebagainya. Dengan dampak COVID, apa mestinya yang harus dilakukan? Inovasi seperti apa yang harus dia lakukan selama ini? Memang beberapa waktu yang lalu ini sudah kami komunikasikan karena saya sering mendapatkan keluhan dari teman-teman, terus saya harus melakukan apa Mbak kalau seperti ini begitu. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol apa yang bisa diinovasikan bagi teman-teman pemusik, pemijat dan sebagainya. Kemudian untuk disabilitas fisik, tuli, mental ringan yang selama ini menjadi penjahit dan sebagainya, beberapa waktu yang lalu kami bisa menginovasikan untuk menjahit APD atau alat pelindung diri, ada masker, ada hazmat dan perlengkapan lainnya, itu sudah kita lakukan untuk mereka. Namun saat ini juga berhenti karena kami kalah dengan pengusaha besar. Seperti salah satunya kemarin kalau di pemerintahan Sleman itu menawarkan untuk menjahit APD dengan modal, karena modal kami otomatis modal yang sangat kecil, teman-teman juga tidak memiliki modal yang besar sehingga kalah dengan mereka. Mereka bisa memproduk dalam seminggu 10.000 APD misalnya, teman-teman nggak bisa, mereka paling bisa seminggu 100 APD itu pun sudah luar biasa. Nah ini akhirnya kami pun mati karena kalah dengan pengusaha-pengusaha itu. Kemudian soal mereka yang penjual keliling dan sebagainya, kita sebelumnya juga sudah menyiapkan ada misalnya dengan jualan online dan sebagainya. Ini juga ternyata selain hambatan alat komunikasinya juga tempat tinggal mereka. Ada sinyal atau tidak ini juga ternyata sangat berpengaruh ketika mereka akan melakukan jualan online. Ya lanjut Mbak. Nah kemudian intervensi yang bisa dilakukan untuk penanganan atau aksesibilitas yang sesuai dengan teman-teman penyandang disabilitas. Saat ini soal aksesibilitas dan akomodasi yang layak atau akomodasi yang masuk akal untuk beberapa jenis disabilitas menjadi hambatan utama. Sehingga mereka untuk bekerja di kantor, pemerintah dan sebagainya memang tidak bisa mereka lakukan karena ternyata aksesibilitas atau akomodasi yang masuk akal itu tidak disediakan di sana. Sehingga mereka tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas yang teman-teman penyandang disabilitas karena tidak bisa bekerja di pemerintahan atau di perusahaan swasta sehingga mereka banyak yang berwirausaha. Kemudian beberapa program keterampilan yang diberikan selama ini bentuknya adalah keterampilan kejuruan. Masih ditargetkan untuk beberapa teman-teman penyandang disabilitas fisik. Mereka mengabaikan disabilitas lainnya. Dan pemerintah pun ketika menyediakan pelatihan bagi penyandang disabilitas adalah keterampilan yang konvensional atau kejuruan.
sehingga tidak lagi kompetitif dengan pasar kerja yang ada selama ini. Kemudian pengaruh jenis pekerjaannya juga sangat-sangat berpengaruh, apalagi masing-masing jenis pekerjaan itu juga variasi resikonya berbeda-beda. Ini juga dihubungkan dengan stratifikasi gender, usia, tempat tinggal, dan jenis disabilitas yang ada selama ini. Dalam penanganan masa COVID ini masih ada kesulitan untuk interaksi sosial yang tadi saya sampaikan karena masih banyak teman-teman penyandang disabilitas itu yang membutuhkan pendamping. Ya, lanjut. Nah, dengan penanganan awal karena jeritan teman-teman yang putus bekerja, mereka sama sekali tidak bisa bekerja, akhirnya mereka membutuhkan bantuan hibah begitu seperti sembako dan sebagainya. Tapi bantuan sembako BLT yang selama ini ada itu adalah satu bantuan yang akan cepat habis. Misalnya dia mendapatkan sembako itu paling habis 2-3 hari sudah habis. Terus kemudian hari berikutnya dia mau ngapain? Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan akan lebih baik diberikan bimbingan yang lebih profit lagi, usaha mandiri yang sekaligus bisa membuka lapangan pekerjaan yang inovatif yang sesuai dengan beragam disabilitas yang dialami oleh mereka. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita banyak ke diskusi saja sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan atau peran-peran yang dimiliki oleh teman-teman penyandang disabilitas betul-betul melalui dialog ini ada jalan keluar. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Terima kasih Mbak Wuri. Baik, matur nuwun Mbak Nuning atas paparannya mengenai bagaimana tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas terutama ketika masa pandemi ini. Saya akan melanjutkan dulu ke pembicara yang kedua, ke Mas Joni, untuk membicarakan aspek yang lain dari dampak COVID ini, terutama di masalah akses informasi dan juga di pendidikan. Monggo Mas Joni, saya berikan waktu. Mas Joni, kayaknya suaranya masih belum keluar. Di mute Mas. Masih di mute. Ya. Mas Gilang bisa bantu untuk unmute? Halo? Ya, Mas Joni. Halo? Ya, jelas Mas. Sudah ya? Sudah. Oh iya. Terima kasih banyak Mbak Wuri dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali diberi kesempatan untuk sharing di sini dan mohon maaf saya tidak menyiapkan PowerPoint sehingga mungkin lebih banyak cerita saja. Dan nanti kalau waktunya terlalu panjang, mohon diingatkan Mbak Wuri. Jadi saya melanjutkan saja apa yang sudah dibagikan oleh Mbak Nuning karena sebetulnya salah satu yang sedang kita kerjakan bersama-sama jaringan organisasi penyandang disabilitas atau difabel adalah kita sedang melakukan asesmen cepat terkait bagaimana COVID-19 ini berpengaruh atau memberikan dampak terhadap difabel. Kita melakukan survei melalui internet sejak tanggal 10 sampai 24 April dan mendapatkan 1.683 responden. Dan sekarang ini sedang tahap penyelesaian laporan dari asesmen itu. Jadi nanti dalam waktu dekat, insya Allah saya bisa share lewat Mbak Wuri kepada teman-teman semua. Nah, bagian yang kami assessment atau yang kita coba kaji adalah sebenarnya pertama itu terkait dengan
bagaimana ketercukupan informasi dan respon kawan-kawan penyandang disabilitas terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial. Kemudian yang ketiga adalah dampak ekonomi. Kemudian yang keempat dampak pendidikan. Nah, tadi Mbak Nuning sudah menceritakan beberapa hal terkait dengan tantangan atau dampak dari sisi ekonomi. Saya ingin share sedikit terkait dengan yang pertama adalah bagaimana sebenarnya teman-teman itu secara umum memperoleh informasi terkait dengan COVID-19 dan meresponnya. Nah, dari assessment yang kami lakukan, dari kaji cepat yang kami lakukan, 1.683 responden itu rata-rata 60%, sekitar 60%, sekian itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah memperoleh informasi terkait dengan COVID-19 dengan sumber informasi yang cukup beragam, mulai dari WhatsApp, media informasi digital, kemudian juga televisi begitu. Nah, yang menarik adalah dari 60% responden yang menyampaikan bahwa informasi itu sudah cukup, itu yang memahami soal bagaimana cara pencegahan COVID itu hanya kurang lebih sepertiganya. Jadi hanya sekitar 33% dari yang 60% itu. Artinya hanya sekitar 20% dari responden. Nah, yang selebihnya itu mereka memang sebagian melakukan protokol, tetapi lebih pada karena misalnya diingatkan oleh orang di sekitar mereka gitu. Sebagai catatan bahwa kami melakukan survei itu online, artinya kalau teman-teman yang punya akses terhadap internet, terhadap media digital saja, itu masih ada 40% yang mengatakan belum cukup memperoleh informasi, baru 60% yang dapat informasi, dari 60% itu hanya 30%-nya yang punya pemahaman. Artinya gap informasi itu masih menjadi problem bagi 40% yang lain dari total responden. Kemudian juga melihat bahwa 60% lebih dari 60% dari yang mengatakan sudah cukup informasi itu ternyata masih belum begitu memahami tentang protokol itu. Artinya juga ada problem terkait dengan aksesibilitas informasi itu sendiri untuk menjadi mudah dipahami. Nah, belum lagi kita bicara mereka yang tidak bisa mengakses internet dan seterusnya, yang mengandalkan informasi hanya dari keluarganya dan seterusnya. Jadi dengan informasi COVID yang kebanyakan itu hanya melalui media, internet, kemudian media elektronik, masih begitu banyak gap tersampaikannya informasi. Nah, concern kita kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang tadi tinggal di desa, kemudian tidak memperoleh akses terhadap media digital dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi penting sekali keterlibatan katakanlah pemerintah hingga level desa untuk mengedukasi masyarakat bahkan sampai tingkat keluarga bagi orang dengan disabilitas. Karena tadi Mbak Nuning juga sudah menyinggung bahwa ada kerentanan yang besar di situ. Nah, berkait dengan kerentanan itu pada bagian kami juga menemukan bahwa ada 11% dari responden itu yang mempunyai komorbiditas. Jadi penyakit bawaan yang kemudian sangat rentan untuk menjadi sasaran terinfeksi begitu. Ada 11% terutama mereka yang mengalami disabilitas berat. Itu mempunyai komorbiditas yang cukup menjadi sangat rawan terhadap COVID-19. Nah, temuan lain adalah mereka yang mempunyai komorbiditas itu ternyata justru banyak ditemukan yang berada di zona merah. Nah, ini yang sayangnya ternyata justru terputus akses terhadap katakanlah layanan kesehatan gitu.
kebanyakan keluarga mengalami ketakutan untuk misalnya tetap membawa anaknya ke terapi. Tadi Mbak Nuning sudah menyinggung soal ini, yang sehingga bukan hanya kebutuhan terapinya yang terputus, tapi kemudian juga karena kemudian tidak diterapi kondisinya, karena terapi untuk jenis disabilitas tertentu itu sebenarnya bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mempertahankan supaya kesehatannya, kebugarannya tetap, kemudian ototnya tetap tidak mengalami kekakuan dan seterusnya. Dan ketika itu terhenti, maka yang terjadi adalah regresi. Jadi teman-teman yang cerebral palsy berat kemudian harus di stop terapinya karena satu hal, kebetulan anak saya juga cerebral palsy ringan, jadi saya bisa cerita. Ketika anak saya yang cerebral palsy ringan saja harus berhenti terapinya selama 3 bulan, banyak kemampuan gerak yang seharusnya dia sudah punyai itu hilang. Nah, begitu juga apalagi mereka yang cerebral palsy berat, akan lebih berat gitu. Jadi keterputusan terhadap akses dan layanan kesehatan itu problem yang sangat besar untuk teman-teman dengan disabilitas. Sehingga perlu dipikirkan misalnya bagaimana layanan-layanan seperti terapi, kemudian kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang lain, kemudian diselenggarakan dalam bentuk home care begitu, yang bisa dilakukan di rumah. Nah, berkaitan dengan dampak sosial, memang kemudian tadi ya physical distancing atau social distancing membuat teman-teman terutama yang ada di jenis-jenis pekerjaan yang kemudian menuntut mereka untuk bertemu dengan customer dan seterusnya itu menjadi terhenti. Tadi bukan hanya itu, bahkan kemudian sampai sekarang misalnya dengan social distancing itu masih ada semacam kebingungan yang belum terfikirkan. Misalnya kita sekarang sudah mendekati new normal yang akan segera berlaku. Nah, untuk orang yang tidak melihat seperti saya, bagaimana new normal ini harusnya diadaptasikan misalnya. Kita budayanya tidak lagi bersentuhan, harus menjaga jarak gitu, sementara saya butuh untuk didampingi, untuk ada pendamping. Nah, hal-hal seperti itu kemudian sangat perlu dipikirkan, dan bukan hanya dipikirkan, tapi betul-betul dirumuskan dalam misalnya budaya bekerja kita, tata cara bekerja kita, dalam tata cara berinteraksi kita, dalam tata cara pendidikan misalnya. Hal lain yang ingin saya share adalah terkait dengan pendidikan. Jadi dalam hal pendidikan ada 128 responden yang itu masih belajar, baik itu di pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi. Nah, apa temuan kami? Mereka yang masih belajar ini, utamanya yang belajar di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang menggunakan aplikasi online, terutama bagi mereka yang tuli dan netra itu ternyata tantangannya menjadi sangat besar, karena pembelajaran online itu tidak dipersiapkan sebelumnya secara matang begitu. Tentu itu bukan juga kesalahan penyelenggara pendidikan, karena memang situasi pandemi ini juga tidak minta janjian gitu. Tapi ada kendala akses yang sangat serius, misalnya akses terhadap aksesibilitas aplikasi belajar online dengan screen reader misalnya. Untuk saya kemudian kawan-kawan yang tunanetra itu cara kami mengakses ya dengan screen reader, alat pembaca layar. Nah, ketika software yang digunakan itu tidak kompatibel, atau katakanlah tidak ada waktu untuk orientasi,
maka kemudian akan sangat sulit untuk mengejar atau mengikuti pembelajaran yang terjadi. Belum lagi faktor-faktor teknis yang lain, misalnya yang sederhana saja, PowerPoint misalnya. PowerPoint yang seperti tadi ditayangkan itu dengan aplikasi seperti ini tidak terbaca oleh screen reader. Jadi caranya sebaiknya sebelum pembelajaran peserta didik yang difabel netra misalnya perlu di-share terlebih dahulu PowerPoint-nya sehingga pada saat presentasi mereka juga membuka di komputernya masing-masing dan bisa mengikuti itu. Bagi teman-teman tuli misalnya, layanan juru bahasa isyarat seperti ini itu ternyata belum banyak yang menerapkan di lembaga pendidikan. Tidak seperti sesi kita saat ini ya, ada Mbak Mada dan Mbak Sari yang membantu juru bahasa isyarat. Banyak lembaga pendidikan ternyata juga tidak terlalu aware bahwa ada kebutuhan bahasa isyarat dalam pembelajaran online. Dan itu masih menjadi kendala serius. Nah, kendala serius yang lain ini dirasakan oleh hampir semua, itu soal kemudian ada biaya akses data yang menjadi lebih mahal. Lebih dari 50% yang mereka ternyata tinggal di desa itu mengalami kesulitan karena kemudian selain akses internet juga karena sekolahnya tidak menyelenggarakan pembelajaran. Nah, termasuk sekolah-sekolah luar biasa yang mungkin kurang sarana dan prasarana, kemudian yang berada di desa itu bahkan ada beberapa yang ditemukan dari hasil asesmen ini meniadakan pembelajaran. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian pandemi ini berlangsung lebih panjang, ini akan sangat mengganggu efektivitas pendidikan bagi teman-teman penyandang disabilitas kalau tidak ada solusi penyampaian pembelajaran yang bisa menjawab gap atau permasalahan di atas. Gitu. Dalam hal pendidikan juga ada temuan bahwa beberapa proses atau metode pembelajaran di luar soal aksesibilitas aplikasi itu ternyata juga tidak ramah dengan beragam disabilitas gitu. Jadi kita menemukan ada temuan-temuan kasus-kasus misalnya siswa difabel netra yang dia belajar di sekolah inklusif itu gurunya menugaskan dia harus menggambar sama dengan yang lain. Tidak ada modifikasi penugasan misalnya. Olahraga karena nggak bisa olahraga kemudian suruh menggambar lapangan sepak bola misalnya. Jadi memang lucu-lucu tapi kita melihatnya dari sisi penyelenggaraan atau pedagogiknya bahwa ternyata belum ada perspektif untuk membangun modifikasi yang kreatif dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh itu gitu. Nah, ini tentu perlu dipikirkan. Apalagi nanti menjelang new normal misalnya, apakah new normal ini pendidikan akan berlangsung dengan jarak jauh atau online dalam waktu yang lebih lama, sangat dimungkinkan. Tapi kemudian adaptasinya itu perlu menjawab problem-problem dan kendala di atas. Nah, berapa menit lagi Mbak Uri? Mungkin sedikit. Lagi, Mas. Maaf. Ya, mungkin sedikit saya ingin tambahkan karena ini menarik juga melengkapi informasi dari Mbak Nuning terkait dengan ekonomi. Kita melihat analisa temuan kita dari sisi ekonomi itu kemudian dikaitkan dengan kita tahu pemerintah sudah punya banyak program jaring pengaman sosial. Nah,
responden kita yang 1.600 sekian itu hanya sekitar 60% yang bekerja. Jadi selebihnya itu mereka mengatakan tidak bekerja. Nah, dari yang bekerja itu sekitar 80% mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan kebanyakan itu UMR atau di bawah UMR gitu. Nah, yang menarik temuannya adalah selama pandemi ini ternyata pendapatan mereka, terutama yang bekerja di sektor informal itu berkurang rata-rata hingga sampai 80% dari pendapatan yang biasanya mereka peroleh. Nah, kalau itu dikaitkan dengan penerimaan jaring pengaman sosial misalnya, hanya sekitar 5% yang menerima jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai, bantuan langsung tunai gitu. Yang paling banyak itu listrik. Itu sekitar 30%, tapi untuk bantuan tunai, bantuan non tunai itu persentasenya sangat kecil di bawah 10%. Kemudian juga literasi keuangan terkait dengan kebiasaan menabung dan seterusnya ternyata juga sangat kecil. Jadi 90% lebih itu mereka tidak punya tabungan, terutama yang bekerja di sektor informal tadi. Nah, dari situ kita melihat bahwa akan butuh waktu yang cukup panjang memang dalam proses pemulihan ekonominya nantinya. Karena satu yang jelas kalaupun mereka punya simpanan itu akan digunakan untuk menyambung kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah bahwa betul yang tadi disampaikan Mbak Nuning bahwa setelah proses pemulihan ini perlu adaptasi yang sangat serius terkait dengan jenis-jenis pekerjaan dan seterusnya. Nah, dalam new normal mungkin juga beberapa pekerjaan menjadi lebih sulit pasarnya, terutama pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan konsumen misalnya, atau kemudian perlu adaptasi protokol dan seterusnya, cara delivery dan sebagainya, sehingga ini yang mungkin perlu dikenalkan. Nah, saya rasa ini saya ingin mengakhiri dengan bahwa saya rasa ini penting kemudian ada peran kawan-kawan akademisi untuk memetakan lebih lanjut tadi sektor ekonomi, misalnya sektor pendidikan, kemudian bagaimana penjangkauan informasi yang lebih efektif seharusnya sampai ke desa dan seterusnya. Karena jika tidak dilakukan, profil penyandang disabilitas tadi yang 11% mengalami komorbiditas, kemudian 40% tidak aware dengan bagaimana protokol pencegahan COVID dan seterusnya, itu akan berada pada kelompok yang sangat rentan dan sangat terdampak, baik dampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19. Mungkin itu Mbak Uri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Joni atas paparannya dan terutama hasil dari survei itu yang nanti kita tunggu hasilnya untuk kita diseminasi bersama. Mungkin nanti kita bisa undang lagi Mas Joni untuk membagikan hasil dari survei yang tadi secara singkat sudah disampaikan. Baik, saya lihat dulu di bagian chatting apakah ada pertanyaan dari audiens. Jadi hari ini kita ada 20 malam ini kita ada 24 partisipan, Joni, dari berbagai kelompok. Nah, monggo silakan kalau ada pertanyaan dari audiens, saya persilakan. Nanti bisa raise hand atau menulis di bagian chatting, nanti saya akan bacakan, atau bisa juga nanti kita akan meng-unmute siapa saja yang akan bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, sebentar.
Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, barangkali ada. Saya ingin menanyakan ke Mbak Nuning dulu ya. Mbak Nuning, sementara ini apa yang sudah dilakukan oleh organisasi disabilitas, mungkin dicikal dulu lah, untuk mengatasi atau membantu teman-teman yang terdampak COVID-19 ini? Terima kasih. Untuk memang sebagian besar kemarin mendapat keluhan dari teman-teman pertuni, terutama karena mereka selama ini yang punya profesi tadi sebagai pengamen, kemudian pemijat dan sebagainya, otomatis dengan adanya wabah ini mereka putus hubungan dengan pekerjaan, artinya mereka sama sekali tidak melakukan. Sehingga karena data yang selama ini menjadi persoalan gitu, sehingga ketika awal-awal kita akan mengakses dana desa pun ternyata desa pun juga tidak memiliki data. Akhirnya kami meminta kepada teman-teman organisasi yang ada di Jogja ini, terutama organisasi di tingkat desa, kecamatan gitu sampai di kabupaten. Jadi karena mereka struktural biasanya organisasi struktural, sehingga mereka kita minta melakukan pendataan dulu. Karena biasanya ketika kami minta akan mencarikan, kita ada berbagai jaringan yang akan memberikan apakah itu sembako, apakah itu BLT, apakah itu yang lainnya, mereka butuh data dan data itu tidak tersedia di mereka. Sehingga saya sampaikan kepada mereka untuk melakukan pendataan data diri dulu begitu. Sehingga mereka pun ternyata oke, mereka bisa kok melakukan pendataan itu sendiri. Terutama data untuk teman-teman pertuni itu malah data per kakak gitu ya. Jadi kakak yang suami istri itu disabilitas netra, mereka mempunyai tanggungan keluarga sekian seperti itu. Pekerjaan sehari-hari suami apa, istri apa itu ada semua di situ. Itu luar biasa, sehingga ketika kami mau memintakan bantuan apakah itu sembako atau yang lain, data itu sudah komplit dan itu bisa langsung kita sampaikan ke mereka. Kemudian inovasi juga. Kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di Yaketuni sebetulnya ketika mereka kan memiliki alat musik komplit ya. Karena selama ini teman-teman juga tidak bisa melakukan apapun, bisa nggak misalnya itu direkam yang kemudian kita tawarkan ke beberapa instansi atau ke beberapa rumah sakit misalnya, bisa menjadi hiburan mereka. Apakah itu akan online atau kita menyampaikan atau memberikan dalam bentuk rekaman gitu. Itu kami kemarin sempat membicarakan itu pada mereka. Kemudian untuk teman-teman tuli, untuk teman-teman fisik, kemudian disabilitas mental ringan, kami kemarin sudah mencoba untuk membuat alat pelindung diri. Di situ ada masker, ada hazmat, dan hazmat itu pun juga ada perlengkapan lainnya yang untuk sepatunya, untuk ininya dan sebagainya. Itu kami mencoba untuk memproduksi dan kami mencarikan ordernya begitu. Kami mencarikan ordernya sehingga ketika awal-awal ada COVID ini memang belum ada pengusaha, karena beberapa pengusaha beberapa waktu yang lalu mereka juga kolaps sih. Mereka belum berpikir akan membuat APD, sehingga kami ketika order ke beberapa wilayah bahkan di luar DIY sempat kami dapatkan, sehingga teman kami sudah memproduksi sekitar hampir lebih 4.000-an hazmat kemarin yang kemudian diorder dari di luar DIY pun juga order ke kami begitu. Nah, tapi karena beberapa pengusaha yang punya modal yang kemarin misalnya mereka produksi baju dan sebagainya, akhirnya mereka ketika ada peluang membuat hazmat begitu, mereka akhirnya beralih untuk membuat itu baju APD. Nah, akhirnya kami kalah gitu. Kami kalah dengan modal itu, sehingga mereka berani menjual murah, kemudian produksinya cepat begitu. Nah, ini kami akhirnya kalah. Jadi untuk awal-awal sekitar Maret sampai April akhir kemarin kami masih bisa melakukan produksi sampai sekian ribu itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang ini beberapa rumah sakit ternyata juga sudah ditawari oleh pengusaha-pengusaha itu, sehingga mereka ternyata lebih memilih mereka ketika kami produksinya kecil dan tidak bisa dalam jumlah yang besar begitu, sehingga
Ya kami, tapi sekarang kita tetap lakukan itu karena ini profesi mereka. Coba teman-teman tetap produksi, walaupun tidak harus ngoyo. Coba kita juga akan melakukan kita kerjasama dengan beberapa teman lain untuk membantu memasarkan begitu, untuk memasarkan agar kami tetap hidup dari pekerjaan-pekerjaan ini. Kemudian soal masker juga begitu, kami juga berhubungan dengan beberapa jaringan baik pemerintah maupun swasta yang lain, kami mencoba untuk melakukan itu. Itu mungkin ya Mbak yang kita lakukan kemarin sampai sekarang itu juga masih kita lakukan. Sejauh ini untuk bantuan-bantuan dari pemerintah itu bisa menjangkau semua kawan-kawan dari segala ragam disabilitas atau hanya tadi dari Pertuni saja, Mbak Nuning? Karena itu diserahkan kepada kami yang melakukan pemerataan, begitu. Kami yang melakukan pemerataan dan akhirnya teman-teman yang setor data, gitu. Nah kemarin saya yang ditunjuk misalnya dari gugus tugas dari DIY itu menunjuk, Mbak Nuning coba ini data-data, akhirnya kami collect data gitu. Kami collect data yang kemudian di DIY ini kemarin baru 3 kabupaten karena kalau Gunung Kidul sama Kulon Progo terlalu jauh menurut saya, sehingga kemarin saya collect untuk yang Sleman, Kota, dan Bantul. Sehingga baik itu apakah bantuan apapun itu, apakah itu yang akan kita serahkan ke masing-masing desa, karena kami juga dari desa, itu kita masukkan ke desa-desa, kemudian melalui dana desa, kemudian kalau yang sembako karena masih banyak jaringan yang memberikan kepada kami, maka kami sendiri yang akan melakukan pemerataan itu kepada siapa, dan yang paling membutuhkan kami juga melakukan prioritas juga, karena mereka yang jangan sampai yang bertumpuk begitu, yang sudah dapat lagi begitu, kami mencoba melakukan pemerataan itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Nuning. Nah, saya akan berpindah ke Mas Joni. Mas Joni tadi menarik sekali mengenai survei tadi yang sampai bisa menjaring 1.683 responden ya. Ini di seluruh Indonesia ya Mas ya? Iya Mbak, 32 provinsi respondennya. Kalau dari DIY sendiri bisa dimetakan per provinsi itu Mas? Iya, DIY itu yang lumayan banyak. Jadi memang ini kalau bicara sampling karena surveinya snowball, jadi tidak ada representasi prosentase populasi ya. Jadi DIY, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT itu termasuk daerah-daerah dengan responden yang paling banyak. DIY itu misalnya 300-an lebih. Oke. Nah, tadi dari hasil analisis awal ya tadi bahwa ada 4 hal yang menarik dari temuan tadi terkait dengan ketidakcukupan informasi yang diterima oleh disabilitas, kemudian dampak sosial, dampak ekonomi, dan pendidikan. Nah, kalau dari Sigap sendiri, Mas, dengan hasil dari analisis awal semacam ini, nanti kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Sigap ini untuk melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan? Jadi pertama sebetulnya dari sebelum survei ini berjalan pun itu teman-teman sudah mulai melakukan sedikit hal begitu. Memang betul yang disampaikan Mbak Nuning soal data itu menjadi tantangan yang cukup serius, dan kebetulan Sigap itu punya dampingan di Kulon Progo di rintisan desa inklusi itu, yang salah satunya adalah mengajak desa memperbaiki data, sehingga dengan keberadaan data yang relatif akurat itu terkait dengan keberadaan difabel atau penyandang disabilitas di desa, itu kemudian lebih mudah bagi desa baik untuk mengusulkan bantuan sosial yang berasal dari skema kabupaten
maupun skema pusat maupun juga dalam penganggaran bantuan sosial dari dana desa. Nah, itu yang kita coba lakukan. Jadi mendampingi desa untuk kemudian membuat perencanaan siapa yang perlu diprioritaskan dalam penerimaan bantuan sosial. Kemudian Sigap juga membuat KIE, itu media informasi yang awalnya itu basisnya internet, tapi kemudian dari survei ini kemudian ditemukan dan teman-teman juga menjadi sadar bahwa oh iya ternyata yang lebih sangat dibutuhkan sebenarnya informasi yang berbasis offline dan menjangkau sampai ke keluarga-keluarga yang tidak mempunyai akses terhadap internet atau komunikasi digital. Sehingga kemudian teman-teman membuat semacam leaflet yang sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian menggunakan kader desa, karena di rintisan desa inklusi itu sudah ada kader-kader inklusi di desa yang kemudian diminta ditugaskan untuk menjangkau keluarga-keluarga atau kawan-kawan difabel ini. Nah, dari analisa atau temuan ini memang ada rencana untuk membawa ini ke pembuat kebijakan. Jadi pertama kita sedang merencanakan akan ada webinar bersama dengan Bappenas dan tentu juga pihak-pihak yang lain. Waktunya masih tentatif, antara akhir minggu depan atau minggu depannya, antara tanggal 7 sampai 12 lah, di sekitar itu. Karena beberapa persiapan, jadi kita masih sebenarnya tinggal menunggu konfirmasi dari kementerian untuk waktunya. Nah, beberapa hal yang sedang dipersiapkan juga teman-teman akan berencana menyusun policy brief begitu untuk beberapa bagian yang karena ini sebetulnya bukan hanya inisiatif Sigap, ini sebetulnya inisiatif bersama. Jadi kami punya jaringan DPO respon COVID begitu yang tiap Jumat itu punya sesi biasanya diskusi semi informal lah untuk sekedar sharing bagaimana kondisi di setiap daerah gitu. Salah satunya melahirkan assessment ini dan rencananya kita membuat beberapa policy brief, satu di sektor ekonomi, satu di sektor bantuan sosial, kemudian di sektor informasi pendidikan gitu, yang harapannya ini bisa ditindaklanjuti begitu oleh gugus tugas maupun kementerian dan lembaga terkait. Jadi sementara ini sebelum itu siap, kita sedang mulai berkomunikasi dengan tadi Bappenas, kemudian kantor staf presiden, kemudian juga kawan-kawan yang terlibat di gugus tugas untuk harapannya bisa menjadi jalan nanti ketika laporan hasil kaji cepat ini sudah siap dan berikut rekomendasinya, begitu Mbak. Nah, problemnya itu kan selama ini begini Mas, terkait dengan policy itu. Kalau masalah penyandang disabilitas itu akhirnya nanti ujung-ujungnya pasti akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Nah, itu yang sangat kita hindari, yang sangat kita tentang, bahwa sebenarnya masalah disabilitas itu ada di semua sektor. Tadi sudah disampaikan bahwa dampaknya ke ekonomi, sosial, kesehatan, apalagi pendidikan. Tapi kemudian selanjutnya oleh pemerintah itu kemudian semuanya muaranya ke Kementerian Sosial. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Mas? Iya. Nah, ini memang masalah yang selalu terjadi dan itulah makanya
kemudian dalam mulai mengkomunikasikan assessment ini kita tidak ke Kementerian Sosial, tetapi ke Bappenas, gugus tugas maupun juga KSP, Kantor Staf Presiden. Nah, karena di gugus tugas pun itu kemudian kebetulan di gugus tugas itu juga yang khusus terkait dengan kelompok rentan itu kemudian juga larinya ke Kementerian Sosial gitu. Nah, sementara memang betul tadi dampak ekonomi misalnya tidak selesai dengan bansos. Memang bansos itu Kementerian Sosial misalnya, tapi di luar bansos terkait dengan pemulihan ekonominya Parekraf, kemudian koperasi, saya rasa punya keterlibatan yang lebih relevan untuk turut mengatasi hal-hal ini gitu. Nah, makanya dalam rekomendasi yang disusun pun itu kita tidak terlalu banyak mention Kementerian Sosial gitu, hanya untuk yang terkait dengan bansos, tapi selebihnya bahwa ada kebutuhan pemulihan, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya, pendidikan, kemudian komunikasi itu sehingga kementerian yang lain perlu terlibat. Itu sebabnya Kementerian Sosial tidak terlalu atau tidak menjadi pintu masuk, melainkan Bappenas, kemudian gugus tugas maupun juga KSP, Kantor Staf Presiden. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa kawal bersama ini Mas, rekomendasi-rekomendasi dari hasil ini. Karena kalau tidak seperti yang sudah bahwa betul. Nanti ujung-ujungnya akan diserahkan kepada Kementerian Sosial, dan kalau diserahkan ke Kementerian Sosial, paradigmanya itu yang masih paradigma charity. Iya. Yang kita khawatirkan. Oke, baik. Tadi kan yang disampaikan oleh Mbak Nuning juga sekilas dengan Mas Joni bahwa untuk jangka pendek ini memang bantuan sosial dalam bentuk BLT itu yang kemudian sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan disabilitas ini. Nah, tapi kan itu tentu saja tidak akan berlangsung lama, ya kan? Baik, saya ada ini dari Mas Rimawan. Nanti saya akan lanjutkan. Dari Mas Rimawan, pertanyaan. Mbak Nuning, Mas Joni, salam kenal, saya Rimawan dari Sonjo. Terima kasih atas sharing yang diberikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ada di benak saya sebenarnya. Jadi kebetulan begini, satu hal yang kami lakukan di Sonjo itu ada beberapa Mbak, dan terutama fokusnya adalah untuk kalau dari sisi aktivitas ekonomi itu adalah ada yang kaitannya dengan produksi APD, sama satunya lagi adalah kaitannya dengan masalah pangan. Jadi pangan ini bisa mulai dari petani, peternak hingga pengusaha kuliner, kira-kira seperti itu ada. Lalu juga ada tadi untuk produksi alkes. Jadi kami punya 2 wing khusus, jadi kami punya 7 WA group, 2 WA group yang terkait dengan ini adalah Sonjo Pangan dan Sonjo Legowo. Nah, di Sonjo Pangan itu kami sekarang punya aplikasi namanya EPS. EPS itu etalase pasar Sonjo. Jadi rekan-rekan membuat kayak poster gitu Mbak. Kemudian nanti kami akan membantu untuk mengupload, dan di dalam poster itu ada nama produknya, ada mana bisa mengkontak yang bersangkutan dan lain sebagainya. Lalu kemudian transaksi diselesaikan di luar, kira-kira begitu. Jadi kami mendorong untuk transaksi daring ya, tapi ini tidak transaksi daring nggak di marketplace karena terlalu kompleks. Jadi kita berusaha untuk menyediakan itu, sekaligus juga tutorials dan lain sebagainya kami juga ada. Lalu yang kedua adalah yang tadi di Sonjo Legowo. Sonjo Legowo ini kami kumpulkan rekan-rekan dari lembaga kemanusiaan, kemudian para inovator dan juga produsen hazmat, APD dan lain sebagainya, serta perwakilan rumah sakit dan puskesmas. Jadi harapannya adalah kalau rekan-rekan misalkan ada yang ingin memberikan bantuan,
misalkan bantuan APD begitu, itu mereka bisa raise isunya di Sonjo, siapa yang bisa membuat APD, siapa yang bisa membuat ini dan lain sebagainya. Nah, nanti balik lagi diskusi nanti di luar ketika itu nanti. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk menjembatani ini? Kalau misalkan ada rekan-rekan yang dari yang tadi sudah berfokus di bidang kuliner, kami bisa mencoba untuk membantu di sisi menggunakan sonjo pangan. Kalau yang kaitannya dengan APD, kami mungkin bisa membantu, kita masukkan dengan dalam Sonjo Legowo. Nah, apalagi kira-kira yang bisa dari Mbak dan Mas ini apa yang kira-kira kami bisa bantu gitu, Mas. Monggo. Ya, monggo langsung direspon ya. Mending dulu atau ini monggo. Oke. Sebetulnya tadi sebetulnya sudah ada link ya kalau di sini kita. Karena untuk teman-teman yang sekarang produksi APD dan yang sebagainya, sekarang kan akhirnya kita bukan berhenti sebetulnya, tapi surut karena kami berhadapan dengan pengusaha yang punya modal besar. Tapi tetap mereka melakukan produksi sekarang, tapi ya tidak ngoyo seperti yang kemarin memang kita target, tapi memang untuk teman-teman difabel itu ada banyak tantangannya, banyak yang nggak mau ditarget, kamu harus selesai ini, memang ada yang tidak mau seperti itu. Tapi karena kami ini adalah membantu Anda, kalau Anda tidak mau bekerja keras dan sebagainya, kami melakukan motivasi, akhirnya mereka jadi kemarin di bulan Maret, April itu kemarin ternyata mereka termotivasi dan jadi juga gitu. Dan hasilnya pun ternyata juga tidak kalah dengan yang lain gitu. Nah, tapi karena akhirnya lama-lama berhadapan dengan pengusaha yang punya modal besar, akhirnya kami surut. Itu yang soal produksi APD. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tadi seperti Mas Jody sudah sampaikan yang bekerja di bidang jasa. Nah, ini yang bekerja di bidang jasa ini memang mereka akhirnya sekarang mandek karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi satu hal yang kemarin kita sampaikan karena ada beberapa kebutuhan dari teman-teman, Mas kamu layani aja dengan konsultasi begitu. Misalnya ada yang sakit apa begitu bisa konsultasi, nanti itu harus bayar gitu loh. Harus bayar dengan transfer atau apa. Itu akhirnya memang ada beberapa teman yang akhirnya membuka dengan konsultasi karena mereka sendiri juga tidak berani harus menyentuh dan sebagainya, harus datang dan sebagainya. Akhirnya membuka konsultasi. Itu sudah dilakukan beberapa teman. Tapi kan tidak semua teman yang bergerak di bidang jasa itu, satu lagi, mereka tidak mempunyai alat komunikasi yang menunjang begitu. Yang menunjang itu menjadi hambatan juga bagi mereka. Akhirnya ini satu tantangan yang harus kita berikan kepada mereka. Ya, akhirnya kadang-kadang saya menjadi mediator karena mereka tidak mempunyai aplikasi yang bisa dilakukan untuk misalnya virtual seperti ini begitu, sehingga saya kadang bisa untuk sementara menjadi mediator gitu, untuk mediator yang kemudian kita sampaikan kepada mereka. Itu yang kami lakukan selama ini seperti itu. Sebetulnya masih banyak untuk sekarang karena ini sudah berlangsung mungkin hampir 2 bulan, hampir 3 bulan ini. Mereka masih banyak yang tidak bekerja, tetap tidak bisa bekerja karena kondisi. Kami juga belum tahu inovasi-inovasi seperti apa yang perlu kita berikan dan untuk memotivasi mereka. Itu untuk memotivasi mereka apa yang karena mereka selalu Mbak, aku terus harus melakukan apa kalau seperti ini gitu. Kadang-kadang saya kehilangan kehabisan akal apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Tapi sebetulnya untuk motivasi kepada mereka itu selalu saya lakukan, jangan sampai dia. Karena ini juga nanti kalau mereka putus, nanti imunnya turun, bisa jadi sakit, bisa jadi ini. Jadi saya mencoba untuk memotivasi mereka, tapi suatu saat juga mereka suka pengen dicolek-colek begitu. Mbak, aku kadang dicolek dong biar saya nggak diam saja di rumah begitu, nggak melakukan komunikasi apapun, sehingga kadang-kadang ini bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang mungkin untuk pembangunan ke depannya pun masih ada beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk mereka yang belum kita lakukan. Mungkin itu. Matur suwun. Monggo Mas Joni. Iya, menarik itu rasanya gagasan untuk apa namanya, katakanlah yang
langsung bersentuhan itu kan misalnya pijat seperti itu. Kalau kemudian dialihkan dalam bentuk konsultasi dan kemudian kan perlu ada aplikasi untuk memperkenalkannya gitu, entah aplikasi atau mediumnya apapun itu gitu. Saya rasa itu salah satu hal penting yang memang perlu dijajaki dan perlu dicobakan gitu, karena kemudian apalagi saya yakin dengan era baru ini, new normal ini, teman-teman kalau di WA bercanda mati hidup baru. Nah itu profesi-profesi seperti itu barangkali juga bukan sesuatu yang kemudian prospeknya bisa kembali pulih gitu. Perlu cara lain atau ya cara lain untuk kemudian tetap bisa menawarkan jasanya dari pijat ke konsultasi misalnya. Hal lain yang juga saya pikirkan barangkali ini terkait dengan kendala pendidikan tadi, bahwa ternyata pembelajaran daring itu bahkan di Jogja sendiri itu tidak efektif untuk semua gitu. Nah ini apa yang bisa dipikirkan dari situ? Misalnya salah satunya yang saya pikirkan, teman-teman disabilitas yang netra misalnya, itu dengan pembelajaran daring itu mereka terputus komunikasi dengan teman-temannya, terputus komunikasi dengan sekolah. Sementara kita juga belum terlalu siap dengan misalnya buku elektronik, belum lagi soal alat belajar yang apakah mereka ada atau tidak gitu. Nah, salah satu kendala utamanya misalnya mengakses buku-buku pembelajaran misalnya. Apakah mungkin misalnya kemudian ada semacam relawan yang digalang untuk pembacaan buku misalnya, yang kemudian dikirimkan dalam bentuk audio, bisa lewat WA dan seterusnya, yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak itu untuk belajar misalnya. Nah, kemudian kalau boleh tadi yang terkait dengan sonjo pangan itu juga nanti kami kalau boleh bisa mensosialisasikan kepada teman-teman yang bergerak di kuliner, yang punya kegiatan kuliner, untuk mungkin juga bisa ikut mengambil manfaat dari situ gitu. Itu mungkin Mbak Uri, Mas Rimawan, makasih. Baik. Ada pertanyaan dari Bu Awi di chatting ya. Beliau mengatakan begini, alhamdulillah luar biasa rapi dan strategis upayanya. Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, apa harapannya supaya terjadi perubahan sistem ke depan? Kalau saya sih ya semoga COVID-19 ini jadi momentum ya untuk memang kemudian bukan hanya sekedar normal baru, artinya bukan hanya sekedar perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, tapi kemudian juga bahwa perubahan yang perlu dilakukan dengan merespon COVID ini ya inklusif gitu ya. Artinya sedari awal memang memikirkan bahwa ada kelompok-kelompok rentan yang di satu sisi memang sangat rentan dan memerlukan keberpihakan yang lebih, tapi di sisi lain juga sebenarnya punya kekuatan untuk ikut berkontribusi. Nah, assessment ini sendiri itu sebenarnya salah satu yang pesan kita itu adalah kami juga bisa kok berkontribusi sama dengan teman-teman akademisi, dengan teman-teman CSO yang juga melakukan banyak kajian dan
Dan itu harapannya bisa menjadi lemparan gagasan yang ditangkap oleh pemerintah gitu, satu. Kemudian yang kedua yang saya belum atau lupa belum share, sebenarnya bagian dari assessment ini juga sebenarnya menanyakan potensi kontribusi kawan-kawan organisasi disabilitas itu kira-kira apa ya gitu dengan adanya COVID ini. Dan ternyata luar biasa gitu. Jadi 60% respon itu mengatakan mereka siap untuk ikut berkontribusi dalam penanganan COVID dengan kapasitas apapun yang mereka punya gitu. Bentuknya macam-macam, ada yang mereka bilang kami penjahit, kami siap memproduksi APD, bahkan beberapa mereka bukan hanya mencari orderan, tapi mereka juga beberapa itu memproduksi dengan biaya mereka sendiri dan kemudian dibagikan untuk orang-orang di sekitar mereka. Artinya ini bukti bahwa teman-teman itu bukan hanya ingin tangan di bawah gitu, tapi juga mereka punya hal yang berdaya yang bisa ditawarkan. Kawan-kawan di Sukoharjo misalnya itu punya best practice yang sangat baik. Mereka membuat pusat informasi disabilitas dan lansia dalam masa COVID. Kemudian mereka-mereka yang katakanlah merasa layak memperoleh bantuan sosial tapi belum dapat, itu bisa mengadu ke call center-nya mereka, kemudian didampingi mulai dari tingkat desa sampai kabupaten untuk mendapatkan itu. Gitu. Jadi banyak inovasi yang atau upaya-upaya yang sebenarnya kalau orang mengatakan disabilitas itu hanya bisa meminta, itu sebenarnya sangat keliru gitu. Dengan membaca temuan itu bahwa sebenarnya di satu titik banyak upaya yang mereka sudah lakukan dengan segala keterbatasan dengan sesederhana apapun untuk melakukan berkontribusi itu. Mungkin Mbak Nuneng ada? Ya, sebetulnya tidak. Sebenarnya tidak jauh beda, sebenarnya inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh teman-teman karena mereka juga tidak bisa menunggu diam di rumah. Ada beberapa teman yang akhirnya mereka harus, karena mereka juga harus hidup, terutama bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, dan ternyata dana desa yang ada di data-data yang ada, BLT yang untuk melalui dana desa itu ternyata bagi mereka yang sudah berkeluarga ternyata. Jadi teman-teman yang tidak berkeluarga akhirnya tidak mendapatkan itu. Nah, ini menjadi persoalan. Padahal banyak teman-teman juga yang tidak berkeluarga sehingga mereka harus kemana? Ketika PKH tidak masuk, BLT tidak masuk, kemudian di data DTKS juga tidak masuk. Terus mereka masuk di mana? Ini juga menjadi persoalan. Sehingga ya udah mereka akhirnya selama ini selalu mencari jika ada pembagian sembako, pembagian apa dan sebagainya. Karena itu dia tidak mendapatkan apapun. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan mereka, karena kekuatan dan harus kita berikan kepada mereka, kamu mau hidup sampai kapan? Kalau kamu hanya meminta dan seperti tadi disampaikan oleh Mas Joni, mereka itu ternyata juga nggak mau terus meminta terus. Akhirnya mereka berinisiasi membuat satu usaha yang bisa mereka lakukan dengan kondisi fisik yang dimiliki. Dan kemarin sebetulnya terjadinya lockdown ini juga menjadi persoalan di mereka. Di beberapa desa gang-gang itu ditutup, sementara hanya dibuka untuk misalnya sepeda atau motor roda 2 bisa lewat, tapi kendaraan teman-teman itu beroda 3 semua. Hampir lebarnya itu sama dengan mobil. Ini menjadi persoalan juga, sehingga ternyata mereka juga tidak bisa kemana-mana. Nah, sekarang ini kita komunikasikan dengan pihak terkait di wilayahnya, dengan RT RW maupun Pak Lurah, karena mereka butuh keluar untuk mencari makan, untuk bekerja dan sebagainya. Ini akhirnya mereka bisa keluar, bisa ini, tapi dengan protokol yang harus dia miliki juga, dia harus tepati, sehingga mereka juga tidak mau diam diri gitu, sehingga ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan. Bagi teman-teman yang kemarin ikut produksi APD,
mereka tetap meneruskan untuk membuat masker dengan berbagai versi begitu. Karena ternyata ada permintaan pasar itu dengan berbagai versi sehingga mereka juga harus mengikuti apa namanya yang terjadi di pasar seperti apa. Itu sekarang mereka sudah melakukan itu. Gitu. Bahkan ada yang dari gerakan Tunarungu Indonesia Sleman. Iya, itu mereka membuat yang transparan itu ya. Membuat masker yang transparan karena mereka memerlukan gerak bibir sehingga mereka membuat inovasi masker ini yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas tuli. Dan ini sebenarnya juga yang saya baca berikutnya digunakan juga oleh para tenaga medis karena itu lebih bisa melihat gerak bibir. Karena sebetulnya yang menggunakan itu mestinya bukan tuli. Dia membuat itu untuk orang yang non tuli. Karena ya, teman-teman tuli bisa melihat gerak bibir mereka begitu. Tapi kadang-kadang malah salah kaprah. Seperti kemarin bahasa isyarat itu digunakan untuk teman-teman tuli. Terus ini ada masker digunakan untuk sebetulnya tidak. Bahasa isyarat mestinya masyarakat yang lain harus bisa bahasa isyarat biar bisa komunikasi dengan teman-teman tuli. Sekarang masker ini pun juga mestinya bukan untuk teman-teman tuli, tapi untuk masyarakat. Biar masyarakat, jadi teman-teman tuli bisa komunikasi dengan masyarakat yang lain. Itu yang masih belum sesuai dengan ini ya sebetulnya begitu. Baik, kita sudah banyak sekali mendapatkan insight ya dari apa yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh Mbak Nuning, terus kemudian dari hasil survei yang disampaikan oleh Mas Yoni tadi mengenai berbagai aspek tantangan dan juga tadi harapan-harapan ke depan mengenai apa yang perlu dilakukan. Nah, saya pikir tadi Mas Rimawan juga sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh Sonjo ini, terutama adalah untuk fokus membantu masyarakat yang rentan. Nah, saya pikir bahwa diskusi malam ini tidak akan terselesaikan sekali saja, tapi saya pikir ini akan menjadi satu tahap awal bagaimana nanti kita akan bisa mengembangkan atau bisa memberikan insight yang lebih bagaimana membuat masyarakat yang lebih inklusif didasarkan pada tadi data empiris dan juga fakta di lapangan apa yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Nah, saya ingin memberikan kesempatan mungkin ada teman tuli yang saat ini lagi mengikuti diskusi, mungkin ada pertanyaan. Karena saya tidak hafal mereka, kalau ada yang bertanya silakan saya berikan kesempatan. Mbak Nuning mungkin mengenal beberapa yang ada di peserta ini dari teman tuli mungkin. Siapa ya yang ikut? Ada Agi, Ahnaf, kemudian Bima Indra, Gonimah mungkin, Gonimah, Semruatun. Gak apa-apa, nanti kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman tuli. Nah, tadi mungkin saya ingin yang memberikan ini Mas ya, penekanan mengenai yang kebutuhan mengenai akses pendidikan ini. Nah, apakah selama ini ada informasi dari sekolah-sekolah, terutama di sekolah luar biasa itu yang memberikan semacam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sekolah sendiri dan juga oleh siswa-siswa dari kelompok disabilitas, Mas Yoni? Ada beberapa informasi yang lumayan detail. Ini justru malah terutama dari luar Jawa. Jadi dari Sulawesi Selatan misalnya, kemudian dari NTT itu ada responden yang karena pertanyaannya semi terbuka begitu. Pertanyaan tertutup dan kemudian ada pertanyaan terbukanya, kemudian ada yang mengisinya dengan bercerita kendala-kendala soal misalnya tadi ketiadaan akses internet yang sulit, kemudian bahan-bahan belajar yang
apa namanya susah untuk didapat gitu, sementara apa semuanya lebih banyak itu buku-buku paket yang tidak bisa diakses misalnya. Nah, dari Jogja sendiri sayangnya ini respondennya lebih banyak justru, atau bukan lebih banyak, hampir keseluruhan respondennya justru dewasa. Nah, jadi kita berharap ini mungkin juga bagian dari kelemahan survei ini karena snowball ya, sehingga apa namanya mereka tidak menjawab pada pertanyaan pendidikan ini memang. Jadi kita tidak memperoleh informasi yang cukup signifikan terkait dengan kendala di Jogja. Tetapi dari apa namanya obrolan kami dengan kebetulan saya juga punya beberapa kawan guru sekolah luar biasa begitu, di beberapa SMP itu memang ketika sekolah tatap muka itu tidak terselenggara, itu penyelenggaraan belajar daring itu menjadi kesulitan sendiri. Pertama itu soal memang tidak semua keluarga mempunyai handphone paling tidak yang bisa akses internet gitu. Kemudian yang kedua, kalaupun ada itu kendala soal misalnya paket data, harus kirim video terus menerus gitu. Kemudian yang ketiga itu kendala teknis juga terkait dengan misalnya anak-anak yang mempunyai hambatan emosional, itu ketika harus banyak berkegiatan di online, kemudian tidak punya waktu cukup untuk sosialisasi misalnya, itu ada banyak tantangan untuk mudah tantrum dan kemudian sulit untuk mengendalikan diri gitu. Jadi ternyata bahkan mungkin ternyata COVID-19 ini dengan physical distancing atau social distancing ini buat anak-anak cukup serius kendala emosional gitu. Bahkan kayaknya saya juga merasakan. Nah, itu beberapa temuan, walaupun itu tidak ada di survei tadi beberapa yang tadi. Tapi itu cerita-cerita yang kita dapatkan gitu. Baik, Mas Yoni, Mbak Nuning, dan teman-teman serta Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung acara karena waktunya sudah mendekati 1,5 jam. Ini ada komen terakhir, ada pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Mas Ashari. Ini ditanyakan apakah teman-teman komunitas disabilitas netra sudah bekerja sama dengan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada YouTube-nya, sehingga tadi masalah e-learning yang disampaikan Mas Yoni itu mungkin bisa dibantu pemecahannya. Mungkin, iya. Sudah ada komunikasi, Mas? Belum. Oke. Ya, nanti itu bisa dikomunikasikan kali ya dengan mereka. Masih ini. Ya. Baik, nanti ini saya akan kopikan linknya, mungkin bisa kita lihat bersama-sama untuk YouTube-nya ini. Jadi mungkin nanti kita selanjutnya bisa melakukan komunikasi dengan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Matur nuwun atas kehadiran dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Yoni, Mbak Nuning. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagaimana kita bisa membangun atau bagaimana kita nanti bisa bekerja sama lebih intens lagi untuk bisa memberikan solusi-solusi yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Dan saya pikir bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja secara bersama-sama. Dan jaringan yang dilakukan oleh Mas Yoni dan Mbak Nuning tadi sudah sangat luar biasa yang nanti akan memperkuat apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti. Baik,
terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan jika ada kekurangan selama saya memandu, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nuning. Sama-sama, Semuanya. matur nuwun. Ya, sama-sama. Salam untuk anak-anak Mas Joni. Iya Mbak, sudah pada di Tidur. bawah itu. Oke. Saya tutup ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.